A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin mengklarifikasi dari video saya yang sudah 7 atau 8 bulanan yang lalu. Pokoknya video tersebut adalah video pada tahun 2023 yang lalu. Yang dimana dulu saya adalah muhibbinnya Habib Rizik Syihab. Saya ketika ada demo-demo, saya sering ikut. Bahkan demo tolak hasil Pilpres, membela capres yang dipilih oleh Habib Rizik Syihab, para habaib. Dan faham saya masih seperti itu. Saya masih keras ya teman-teman. Keras sebagaimana Habib Rizik Syihab. Ya, saya ingin tampil seperti beliau, yaitu keras tapi berbobot gitu, ada isinya. Itu keinginan saya dulu. Akhirnya setelah fenomena Weldo, terus Samsudin dan beberapa orang-orang menyesatkan lainnya, akhirnya saya mendapatkan hikmah di situ untuk bergerak melawan penyesat umat atau dobol-dobol ini. Lalu setelah itu banyak juga netizen yang nge-share kepada saya video dari oknum habaib yang mendoktrin gulu, mendoktrin khurafat dan lain sebagainya. Dan saya juga meneliti dari pernyataan oknum habib-habib ini yang sangat membenci Wahabi lah, Wahabi takfiri, Wahabi membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan dan lain sebagainya. Akhirnya saya mengkaji apa itu salafi. Sambil lalu saya membahas khurafat-khurafat yang didoktrinkan oleh oknum-oknum habaib. Hei anak-anakku, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu teman-teman. Ya, anak-anaknya disuruh terbang, menembus genteng, mau menembus langit katanya. Jadi disitulah saya mulai berpikir. Lanjut saya meneliti tentang salafi, itu mengarahkan saya kepada video-video dari ustadz yang selama ini saya benci. Seperti Ustadz Yazid, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, dan ustadz-ustadz salafi lainnya yang saya sangat benci. Saya mencoba untuk menguatkan diri nonton video-video mereka. Sampai akhirnya saya memahami apa yang sebenarnya mereka sampaikan. Yaitu ketika mereka berceramah, kalau bukan ke Allah, pasti qala Rasul. Dan saya kenal dakwah salafi itu sekitar akhir tahun 2022 dan saya mengkaji apa itu salafi sekitar 1 tahunan sampai akhir 2023 dan saya memutuskan untuk mengikuti asatid-asatid salafi. Jadi memang dulu saya keras. Tapi ketika saya kenal salafi, saya mulai calling down di situ. Karena saya juga bertemu dengan beberapa syekh yang memberikan saya nasihat bahwa menyampaikan kebenaran itu caranya harus juga benar. Kalau kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang kurang benar, artinya keras, kasar, maka penyampaiannya kadang tidak sampai, kata mereka. Baru setelah itu saya juga bertemu dengan Ustadz Khalid Basalamah dan Masya Allah, saya semakin kuat di situ untuk mengikuti asatid-asatid salafi dan merubah cara saya menyampaikan kebenaran. Akhirnya apa? Yang menjadi kasus adalah video-video saya yang lalu-lalu. Karena semakin kesini, mereka semakin tahu kalau saya itu adalah Wahabi. Jadi ada sebagian dari mereka menggoreng video-video saya yang dulu. Begitu teman-teman. Dan di sini saya ingin mengklarifikasi beberapa pernyataan saya yang mungkin menyinggung, keras, ataupun kurang pantas. Saya mohon maaf atas ungkapan-ungkapan tersebut. Karena terus terang saya juga merasa kalau apa yang saya lakukan dulu itu salah. Cara penyampaian saya salah. Saya sebenarnya membuat klarifikasi ini dengan salah satu anggota atau warga Baganusa yang salah paham dengan video saya. Namun karena kualitas suaranya kurang baik, lalu videonya juga ya begitu, jadi saya membuat video klarifikasi seperti ini. Itu membuat kami semakin terbuka. Karena di situ ada oknum-oknum yang memotong video saya, diedit jedak-jeduk, seakan-akan saya itu menjelekkan Baganusa. Padahal di video tersebut, saya menyebutnya adalah oknum-oknum. Namun cara saya tetap salah. Sekalipun dia oknum, tawuran atau bentrokan seperti itu, mereka masih memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Karena masing-masing dari kita juga sama-sama memiliki kekurangan, dan kita pun bersepakat di situ untuk saling membenah diri. Ya, saya membenah diri dari intern saya, dan mereka pun dengan fenomena ini juga akan berbenah dari sisi intern mereka sendiri. Jadi kita sama-sama berbenah di sini. Ini bukan berkaitan dengan kasus video saya yang diedit-edit oleh oknum-oknum ya anggota Baganusa yang membuat video saya dipotong-potong lalu dibikin jedak-jeduk. Sedangkan isinya tidak seperti itu. Isinya apa? Yaitu saya membantah tentang pernyataan Gus Reza. Ya, namun cara saya salah. Saya akui cara saya salah. Namun di dalam segi materi, saya menyampaikan materi saya secara ilmiah sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Jadi sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat atas ucapan-ucapan saya yang kurang pantas. Telah menampilkan bentrokan dari oknum Baganusa dengan PSHT yang saya kait-kaitkan dengan video dari Gus Reza. Yang dimana Gus Reza di situ menyatakan sehingga pada akhirnya Banser dan Baganusa pasti
pasti akan masuk surga. Di situ saya ingin menanggapi pernyataan tersebut dengan ilmiah, namun saya melakukan kesalahan yang sama dengan Gus Reza, yaitu seolah-olah dengan perbuatan oknum-oknum banser yang suka nyawer-nyawer biduan, jagain biksu, jagain gereja, mikul patung Buddha, mikul patung Kristen, patung Bunda Maria, ngadain konser dangdut, mereka joget jingkrak, cowok, cewek, laki-laki, perempuan joget bersamaan, yang dimana saya menganggapnya itu adalah suatu kemaksiatan, yang dimana kemaksiatan itu pasti menggiring orangnya kepada neraka. Lalu saya juga, karena disebut di situ adalah banser dan pagar nusanya, jadi saya menampilkan oknum-oknum yang melakukan perbuatan yang sejatinya itu bukan perbuatan orang ahli surga. Itu kesalahan saya. Seharusnya saya tidak perlu memaparkan video-video tersebut, karena saya pun tidak tahu bagaimana akhir hayat dari seorang manusia. Bisa jadi dia awalnya melakukan amalan-amalan soleh, tapi pada akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Bisa jadi dia awalnya sebagai pelaku maksiat, kemungkaran, dan lain sebagainya, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pada penghujung hayatnya dia menjadi ahli surga. Tidak tahu, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat manusia. Gus Reza melakukan sesuatu yang saya anggap salah, dan saya pun menanggapinya dengan cara yang salah. Maka dari itu, saya di sini ingin mengklarifikasi video tersebut. Tapi, yang perlu digarisbawahi, bantahan ilmiah saya tetap ilmiah. Tidak akan pernah saya klarifikasi, karena pernyataan tersebut saya berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila saya menariknya, berarti saya tidak percaya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan lebih percaya kepada Gus Reza yang menjamin orang pasti masuk surga. Saya akan memberikan beberapa data bahwa orang tidak bisa menjamin orang lain masuk surga. Yang pertama, ini yang paling kuat, yang paling sahih. Nabi Muhammad SAW, dia tidak pernah menjamin putrinya Fatimah pasti masuk surga. Ini Nabi Muhammad SAW. Kecuali Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 10 sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Di antara ribuan sahabat, hanya 10 orang yang dijamin pasti masuk surga. Terus kemana anak cucunya? Yaitu yang dipesankan oleh Nabi. Beramallah engkau, wahai Fatimah, karena sungguhnya aku tidak dapat menjamin engkau atau mencukupkan sesuatu apapun kepadamu daripada Allah. Ini pesan dari Nabi. Ada kisah sahabat yang dimana sahabat itu bukan cuma menemani ulama Ashabul Kahfi, menemani tidur sampai mati. Tidur 300 tahun, dijaga oleh anjing, anjingnya juga tertidur sampai mati. Dan apa? Kata Gus Reza, anjing tersebut masuk ke dalam surga gara-gara menjaga. Sedangkan tidak ada nas dari Al-Quran ataupun Al-Hadis yang sahih bahwa anjing tersebut masuk ke dalam surga. Dan di sini kita telisik lebih dalam lagi, teman-teman, yaitu kita bandingkan dengan para sahabat. Sahabat ini yang jelas-jelas bersyahadat, berjuang bersama Rasulullah, berperang dengan Rasulullah, melindungi Rasulullah dari ancaman musuh. Setiap hari menjaga Rasulullah, teman-teman. Tetapi ketika perang Uhud, dia berusaha melindungi Nabi Muhammad, berperang berbaris dengan Nabi Muhammad, lalu dia tersayat pedang, lalu kritis. Di masa-masa dia kritis, apa yang dia lakukan? Dia bersyahadat, teman-teman. Lalu dia memegang pedangnya, lalu dihunuskan kepada perutnya sendiri dan ditusukkan. Mati dalam keadaan bunuh diri. Apa kata Rasulullah SAW? Dia di neraka. Kata Rasulullah. Ada juga sahabat yang lain yang dinilai syahid, ya. Tetapi apa kata Rasulullah? Dia di neraka. Dengan apa katanya? Karena dia ketika berperang hanya mengambil sedikit ghanimah yang membuat dia masuk neraka. Kita belum berbicara tentang golongan-golongan yang pasti masuk neraka, yaitu orang-orang muslim yang mengerjakan kesyirikan. Di Indonesia ini sangat marak doktrin-doktrin kesyirikan, baik itu orang yang pergi ke dukun, pergi ke peramal, pasang-pasang jimat dan lain sebagainya. Bahkan ada yang ngasih sesajen kepada apa? Kepada Nyi Roro Kidul, kepada pohon-pohon, kepada batu-batu. Itu namanya kesyirikan. Kesyirikan diancam neraka, meskipun orangnya bersyahadat muslim. Terus yang kedua, munafik. Orang munafik diancam neraka. Bahkan tidak main-main ancamannya, teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-145, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada keraknya api neraka. Orang munafik, Islam nih,
orang Islam bersyahadat, menjaga ulama lah, dan lain sebagainya. Tapi dia munafik, ada di kerak neraka kata Allah. Jadi intinya di sini, bantahan ilmiah saya terhadap Gus Reza tidak akan pernah saya klarifikasi, karena kalau saya mengklarifikasi itu, artinya saya tidak berpegang teguh terhadap faham yang saya jalani. Karena tidak bisa teman-teman, tidak dapat dibenarkan orang menjamin sesuatu pasti masuk surga. Nabi pun tidak pernah menjamin orang pasti masuk surga. Kenapa kita tiba-tiba menjamin orang masuk surga? Pasti masuk surga. Terus berlandaskan dengan anjing. Sungguh tidak elok menyamakan manusia dengan anjing. Karena anjing tidak dibebani syariat. Itu yang pertama. Jadi ini adalah ranah ilmiah teman-teman. Jadi mana kita sebagai muslim diwajibkan untuk mengajak orang dalam ketakwaan, dalam kesabaran, dan juga untuk menyampaikan kebenaran, apapun resikonya. Namun pada waktu itu saya juga melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Gus Reza. Jadi itu saja klarifikasi dari saya teman-teman. Apabila ada yang keliru, menyinggung, salah, maka murni itu dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.